Hai guys, welcome back to my YouTube channel Gausel. Jadi hari ini kita mau wah, ada video baru nih. Kena kita mau kena guys Q&A. Terang terang tatel pret 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 peret pet pet tetet. Sebentar ya. Jadi kita lagi mau cari dulu story-nya. Mau story yang kita Q&A itu loh. Jangan terlalu deket, kamu gede banget. Q&A. Kita nunggu dulu ya guys, ibu aku lagi masak. Nah deng, kalau ibu aku lagi masak, ini siapa? Murid. Udah. Kunci harus celah apa? Coba Api ngomong bahasa Lampung bisa nggak? Mau lah, mau bisa. Nggak bisa. Gitu. Au. Yang Api mau share apa nih kira-kira? Yang dulu aja. Apa tuh? Yang dulu aja yang kayak gitu, no. Kan masih banyak yang belum kita jawab. Ini kita mau jawab Q&A yang dulu guys, soalnya yang Q&A yang hari ini nggak tahu hilang story-nya. Nih ada yang tanya, katanya dari Unitad MS5. Tips ilmu parenting biar kayak Api, katanya biar bisa kayak Api. Banyak ya ampun, aku susah deh kalau ngejelasin, disuruh ngejelasin tentang parenting. Kalau misalnya tips misalnya ya, pegel bu gini bu duduknya parenting masalah apa dulu nih, kayak tentang belajarnya misalnya, atau tentang masaknya gitu, makanannya gitu juga boleh. Cuma kalau parenting ini bingung aku jelasinnya pelan-pelan. Nah, ada satu lagi nih dari Haris_YD07. Api, gimana ya biar nggak sedih terus dan lebih menghargai diri sendiri? Harus bersyukur guys. Sama ya, harus pede. Bang. Aku nggak ngerti. Saya baru ngikutin Api tuh tinggal di mana? Bandung apa Jakarta? Salah semua. Oke, Ibu yang jawab ya nih. Api, gimana ya biar nggak sedih terus dan lebih menghargai diri sendiri? Nih, tipsnya itu adalah bersyukur, karena nggak ada lain ceritanya. Kalau kita bersyukur tuh semuanya pasti akan baik-baik saja, dan nggak terlalu banyak menuntut ke orang lain ataupun diri sendiri gitu. Jadi kayak bersyukur di kalangan anak-anak nih, misalnya di soal pelajaran, dapatnya nilainya segini deh, nggak apa-apa deh, bersyukur alhamdulillah, tapi tetap harus belajar kayak gitu. Nah kalau orang dewasa, misalnya nih dapat apa ya, pasangannya nggak laku gitu. Ya bersyukur aja gitu loh, karena sebenarnya kalau udah berpasangan itu dia akan saling merubah. Mudah-mudahan sih merubahnya dalam konteks yang baik ya. Ibu Api, gimana sih kok Api bisa jadi anak yang manis banget dan Masya Allah cerdas dan soleh? Masya Allah banget emang ini. Gimana ya guys, ini memang udah ketentuan dari Allah, takdir guys. Jangan bilang kenapa sih Api lucu banget, kenapa sih Api manis banget. Takdir itu udah titik takdir. Enggak, ini sebenarnya kan ada perjalanannya Pi. Kayak Api nih misalnya. Oh iya, yang waktu dulu Kayak misalnya masih nih belajar bahasa Inggris. Nah, dulu. Nah, kayak misalnya Api itu kan nih, kayak sekolah lah. Api bisa naik kelas itu karena ada apa? Ada belajar sama ada kelas tes kan setiap tahunnya. Setiap bulan berapa kali? Ya kan? Taruhlah itu kelas tes tuh ujian mingguannya, ya kan? Nah, kalau kenaikan kelas itu apa namanya? SE. Nah, SE itu kan untuk naik tingkatnya ya. Nah, itu kan pasti Api harus ada step-stepnya kan. Entah itu belajar apa segala macam. Sama aja kayak yang ditanya tadi, kok bisa sih Api itu soleh apa segala macam. Itu karena ada stepnya. Yang pertama belajar, yang pertama dikasih pelajaran, yang kedua harus mau belajar, yang ketiga itu apa ya?
nggak boleh malas belajar. Iya, nggak boleh malas belajar, betul. Jadi kayak gitu, kurang lebih sih begitu ya. Kita nggak boleh. Mengapa tanganku inilah Kenapa emang? bento? Nih ada yang bilang juga, Api punya buku bekas baca yang udah nggak kepakai nggak? Kalau punya aku boleh katanya, boleh banget, karena buku-buku yang kita punya itu memang sebenarnya dikasihin gitu. Tapi kalau misalnya mau, boleh banget DM aja nanti atau chat aja ke WA yang ada di bio Instagram ya. Nanti kita balas. Les Inggris umur berapa? Alfi sekolah langsung, bukan les. Kalau les dia baru-baru ini aja nih, karena pengen. iya, karena baru kepengen deh juga. Kalau les ini sebenarnya kan menurut aku ya, itu harus diiringi, sama aja kayak kita kerja kan. Kerja itu kerja dan kuliah, kerja dan kuliah tuh kalau menurut aku ya pribadi, karena kalau kita kuliah aja itu nggak tersalurkan kan apa yang kita pelajarin di kampus atau apalah. Cuman kalau kerja dan kuliah dan itu beriringan sesuai, itu kayaknya masuk deh menurut aku ya. Tapi ya, nah Alfi dari dulu itu nggak pernah les, nggak pernah sama sekali. Ada kelas baru sekarang iya, kelas tambahan itu nggak pernah ada dia, karena menurut aku dari sekolah cukup, dari rumah juga cukup, karena usianya Alfi di bawah berapa tahun sih? Dari kan baru mulai juga ya Alfi ya di kelas 2 ini, di kelas 2 lah kemarin ya Pi. Baru mulai di kelas 2 kemarin lesnya. Nah di sebelum kelas 1 tahun itu memang usia dia main, ya udah mainin aja, maksudnya bermain aja gitu loh. Tapi bermain yang sambil belajar, bukan yang wah syah. main rusuh. Ibu gimana sih caranya supaya punya rasa percaya diri yang bagus, nggak pemalu di depan banyak orang? Jadi kita tuh Yang agak kencang dikit. jaga rasa malu, jangan jaga kemaluan. Kita tuh harus menjaga rasa malu dan nggak harus melihat di satu orang aja titik, seperti orang tua kita aja. Jadi nanti lebih percaya diri gitu. Dan tipsnya itu kita tuh harus fokus, gak boleh malu ya. Iya itu tipsnya. Udah gitu. Ibu aslinya dari Batu Raja Sumsel, bukan guys, aku dari Lampung. Nih Ibu, tipsnya dong supaya anak rajin belajar kayak Alfi. Yang pertama itu ajak anak belajar sejak dini. Nah kalau aku ya posisinya tuh karena dulu aku nggak sama sekali ada kerjaan, jadi pure ibu rumah tangga. Jadi kerjaanku banyak ke Alfi gitu loh ya Pi. Kayak misalnya rutinitas aku sama Alfi itu setiap malam baca buku sebelum tidur atau sebelum tidur atau abis maghrib lah itu ya. Nah setelah ngaji misalnya kita ajak ngaji. Nah kalau misalnya belum bisa diajak ngaji juga kita ajak hafalannya misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih apa yang dilakuin sama orang tua itu kan akan dicontoh ya sama anak ya ngantuk ya. Pas semua yang dilakukan orang tua itu kan pasti akan dicontoh sama anak. Jadi paling tidak kita baik memperlihatkan perilaku yang baik di depan anak. Nggak boleh kayaknya ibu suka marah-marah ya saat besar aja. Waktu kecil gimana? Saat besar karena gini, anak-anak aku juga nggak paham ya, mungkin pola asuhku salah kalau di tempat lain, cuman ya kayak gini caranya. Aduh mules ibu, nak kamu yang terusin nih. terusin. Nah ini nih guys, Api anak tunggal ya bu, kok adik kakaknya nggak pernah terlihat? Guys, aku anak satu-satunya guys, dan yang sering terlihat. Dan aku nggak punya kakak, nggak punya adik, tapi cuma punya adik sesepupu yang sering dikasih tahu di YouTube aku, guys. Tapi kalau ke Lampung pernah diajak ibu ke Gading Grojo gak? Main ke rumah tante ya Pi. Aku nggak tahu Gading Grojo apa, kayaknya nggak pernah deh.
Ibu semoga saya nggak ketemu Ibu semoga saya nggak ketemu api. Kalau ketemu sepertinya saya akan uel-uelan. Anak ibu jangan juga lah tante ya. Kalau ketemu juga jangan diuel-uel ya. Di gini aja lucu. Jangan dan diulek-ulek aku nanti. Abi suka minta ade gak bu? Suka sih guys. Tapi ya nggak dikabulin. Kampung Abi di mana? Kampung aku itu on Medan and Lampung. So that I have two kampung. Ngidam apa sih bun? Waktu hamil Alfi pintar dan lucu. Ngidam es krim. Ekim. Soalnya ya makanya sekarang aku suka makan es krim. Pengen dong lihat Api ngobrol bareng ayah guys. Ayahku tuh gak mau masuk kamera, malu, gak pede, kurang percaya diri. Apa karena minum kopi terus ya? Jujur senang lihat Api kayak bisa dijadiin panutan juga walau ibarat masih kecil. Saya terus kelihatan. Makasih tante. Api menurut Api dewasa itu enak gak? I think dewasa is not good because we have to work. Tapi ya jangan bilang gak enak, harus bilang enak sih. Walaupun capek, kan manusia itu ada capeknya guys. Tapi kalau weekend kegiatannya apa? Aku tuh kegiatannya itu ya belajar lah. Masa gemes pengen ketemu Api dong. Amin. Cara didiknya gimana sih bun bisa bijak banget gitu? Jawabannya masih kecil. Meski masih kecil. Nih udah. Iya, Api jawab. Ya kan ini tanya ke ibu. Duh, Ya coba Api jawab. Api yang tanya deh, ibu yang jawab. Cara didiknya gimana sih bun bisa bijak banget gitu jawabannya meski masih kecil? Itu efek dari suka kita ajak ngobrol mungkin ya. Karena aku mungkin sih ngaruh gitu saat kita ngajak ngobrol tentang keseharian dengan bahasa kita langsung gitu, nggak yang kita sodorin bahasa anak kecil terus. Jadi ada sebagian orang tua mungkin yang mengamalkan kayak misalnya gini, enggak deh ini belum usianya dia ngobrol-ngobrolan begini. Aku enggak, kalau kita ajak aja ngobrol. Nanti Alpi kalau udah dewasa, malah dulu waktu pas umur 1 tahun dia udah ajak ngobrol sama ayahnya gini, nanti ini usaha ayah Api yang terusin. Udah diajak ngomong begitu, usaha ayah Api yang terusin. Nah nanti ayah tinggal di rumah aja sama ibu, terus Api yang kerja lah segala macam gitu kan, tinggal diterusin aja usahanya. Api nggak usah kerja di mana-mana lah segala macam. Itu kan harapan ya say. Jadi nggak salah lah kita ucapkan ya, utarakan di depan anak yang masih usianya 1 tahun. Nah dulu juga aku sempet bilang sama Alfi itu, tapi di usia 2 tahunan gitu lah, udah bisa diajak ngomong gitu. Nah di usia itu Alfi aku bilang gini, saat Api besar nanti, selalu saat Api besar nanti gitu kita bilangnya, karena memang itu harapan ya. Tapi kita nggak terlalu berharap sih, karena kan nanti saat dia dewasa juga kan dia punya pilihan sendiri. Tapi itulah kita yang belum ngerti apa-apa waktu itu. Jadi ya udah kita ajak ngobrol aja kayak teman sendiri yang beranggapan dia tuh kayak ngerti banget gitu sama kita, padahal belum tentu. Segala sesuatu yang Api kerjain sekarang akan bermanfaat nanti saat Api dewasa. Aku bilang gitu dulu. Sering banget malahan aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang pun aku masih suka bilang kayak gitu. Kayak misalnya nih, Alfi kan ada kan ya waktunya dia kayak nggak mau bangun tidur, terus marah lah apa gitu. Ada, dia masih anak-anak yang pada umumnya kok. Sekarang aja masih ada guys. Iya. Dibangunin ayah soalnya, digini-giniin sama gelangnya. Kalau sekarang ayahnya, karena kita udah ada pendamping.
kita ada kayak bagi tugas gitu selama ini. Oh, sentra. Nah jadi ya udah kurang lebih kayak gitu aja kita sih, nggak ada Perubahan. Iya panjang lebar. Yang penting apapun itu dibuat nyaman anaknya saat masih kecil ya. Kalau udah seusia Alfi, aku udah blak-blakan banget sekarang mah. Kamu kalau nggak mau sekolah, udah. Kamu kalau misalnya nggak mau bangun nggak mau bangun cepet, nggak apa-apa. Kamu mau telat gitu. Udah begitu gitu sekarang. Jadi jangan dianggap aku tuh juga saking aduh sweetie banget ini. Ayo udah bangun sayangku, udah nggak gitu lagi. Itu panggilan ke 1 2 3 iya. Cuman kalau misalnya udah ngebangunin udah ke 4 5 6 7 8, ayo mau bangun apa enggak? Kalau enggak Cepat. diliburin sekolah. Ibu suka bilang apa Pi kalau Api nggak mau? Nih Api, ibu suka bilang apa Pi kalau ibu Api nggak mau bangun? Dibilangin kemis. Ibu bilang apa? Nanti di chat nih ke Miss Sally. Kok Miss Sally sih, kan udah bukan Miss Sally. Ya kan dulu sama Oh iya dari kelas 2 udah aku gituin. Alfi udah nggak lagi pakai ayo enggak. Itu baru panggilan 1 2 3 ya, nggak apa-apa lah kita gituin. Cuman kalau udah ke panggilan kesekian, aduh nggak deh. Nggak janji. panggilan keempat gimana? Ya udah kayak gitulah. Mau sekolah apa enggak nih? Gitu ya udah bilang gitu. Aku udah nggak bisa lagi yang namanya manis-manis sama kamu kalau udah mengenai sekolah dan jadwal-jadwal yang lain gitu ya. Tapi anehnya sini muka kamu harus terlihat. Anehnya ibu mau tanya juga sama Api, kenapa kalau weekend selalu aja cepat bangunnya, subuh bahkan bangun, lebih sebelum dari subuh malah bangun.